Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ananda Rizky Abidin dengan NIM 190512140035 dari kelas Sistem Informasi 19A. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi tentang routing dinamik. Routing dinamik ini adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Nah, di sini ada macam-macam dari routing dinamik itu. Yang pertama itu ada RIP, Routing Information Protocol, lalu ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Shortest Path First, IGRP, Exchange Internal Gateway Routing Protocol, BGP Border Gateway Protocol. Sini juga ada kelebihan dari routing dinamik dan juga ada kekurangannya. Nah, routing dinamik ini tuh berbeda dengan routing statik ya. Kalau routing dinamik ini berfungsi pada inter-routing protokol. Lalu router mengambil informasi routing ini secara otomatis. Routing table dibuat dan dihapus secara otomatis. Lalu terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Lalu Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX. Kita langsung saja ke skenario percobaannya ya. Kita akan lakukan percobaan di Cisco Packet Tracer seperti biasa. Dengan skema yang sama dengan routing statik kemarin seperti ini. Nah, langkah percobaan pertama yaitu seperti biasa di mana kita membuat simulasi jaringan. Lalu kita mengatur setting IP gateway dari setiap router dan juga IP address dari setiap PC-PC-nya. Dimana di sini router 1 bisa kita lihat konfigurasinya sama seperti kemarin ya, fast Ethernet 0 terhubung dengan PC 1 dengan IP gateway-nya ini. Lalu fast Ethernet 1 terhubung dengan PC 2 dengan IP gateway-nya ini. Router 2 juga sama seperti kemarin. Fast Ethernet 0 terhubung dengan PC 3 dengan IP gateway-nya ini. Lalu serial 2 ini terhubung dengan PC yang pertama, terhubung dengan router yang pertama, lalu serial 3 terhubung dengan router yang ketiga. Sama juga di router yang ketiga, di mana fast Ethernet 0 ini terhubung dengan server 1. Fast Ethernet 1 terhubung dengan server 2. Lalu serial 2 ini terhubung dengan router 1 dan serial 3 terhubung dengan router 2. Kita lanjut ke langkah berikutnya, di mana di sini kita mengisikan tabel RIP, routing RIP sesuai dengan yang diinstruksikan. Untuk router yang pertama, karena kemarin ini bekas dari routing statik, maka kita pastikan untuk routing statiknya di sini kosong dan kita mengisi tabel routing RIP-nya. Dimana di sini sudah saya isikan, ada ini 12.0.0.0, 13.0.0, dan juga 192.168.1.0. Untuk router yang kedua juga sama seperti itu tadi. Kita isikan tabel RIP-nya 12.0.0, 23 ini untuk terhubung dengan router yang ketiga. Lalu ini 192.168.1.0. Dan untuk router yang ketiga, tabel RIP-nya karena terhubung dengan 4 ini untuk router 1, ini untuk router 2, ini untuk server 1, dan ini untuk server 2-nya. Nah, setelah mengisi tabel RIP ini tadi dari setiap router, maka kita lanjut ke langkah yang ketiga,
Dimana di sini langkah yang ketiga adalah setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita akan menjalankan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Router config router no auto summary dan juga router config router version 2. Langsung saja kita coba. Di sini saya sudah menambahkan ya. Untuk router yang satu di CLI tadi saya sudah Nah, di sini saya sudah mengetikkan tadi no summary version 2. Itu untuk router yang pertama dan di sini untuk router yang kedua juga sama seperti itu. No summary version 2. Router yang ketiga juga sama. Diketikkan di sini ya. Dan nanti akan seperti ini. Nah, setelah itu kita meng-save di mana agar supaya konfigurasi tadi itu tersimpan. Kita ke konfigurasi, global, setting, dan kita save. Karena ini juga sudah saya save. Di sini ada konfigurasi. Ini global, setting. Lalu kita save ini ya. Begitu juga di router 2, konfigurasi, global, setting, save. Router 3 juga sama. Konfigurasi, global, setting, save. Nah, kita lanjut untuk langkah yang berikutnya, yaitu langkah ke-6. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, kita harus menjalankan perintah pada CLI router. Perintahnya seperti pada gambar ini. Langsung saja kita coba. Untuk router yang pertama atau router 1, di sini kita ketikkan show IP route. Nah, di sini ada. Kita lihat apakah sudah sesuai dengan ini. Dan sepertinya ya. Untuk router yang pertama seperti itu. Kita coba juga di router yang kedua. Untuk mengeluarkan table show IP route. Ini sudah keluar ya di sini. 1212 ini terhubung dengan router yang pertama. Untuk router yang ketiga sama. Kita lakukan untuk melihat tabel routingnya. Kita lihat apakah sudah sama. Nah, jika sudah seperti itu, kita pindah ke mode simulasi dan melakukan skenario pengiriman paket simpel PDU seperti biasanya. Nah, di sini kita pindah ke mode simulasi. Lalu kita edit filter, jangan lupa untuk centang ICMP-nya saja. Dan kita lihat perintahnya untuk mengirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC2. Kita kirimkan dari PC1 menuju PC2. Kita jalankan prosesnya. Kita ulangi. Kita jalankan prosesnya. Berjalan dengan lancar. Paket komplit di sini.
Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu dari PC1 ke PC3. Kita delete skenario. Kita coba dari PC1 ke menuju PC3. Langsung saja kita jalankan. Dari PC1 menuju router 1. Router 1 ke arah router 2. Terjadi kesalahan di sini, coba kita reset simulasi lagi. Kita jalankan lagi perintahnya. Paket bisa kembali lagi kepada PC1 dan paketnya komplit di sini ya. Paket komplit. Kita delete skenario dan kita lanjut ke pengiriman paket Simple PDU dari PC1 ke server 1. PC1 menuju server 1. Kita jalankan. Kita reset lagi simulasinya. Kita ulang lagi. Dari PC1 menuju router 1. Dari router 1 ke router 3. Dan menuju server 1. Sini masih bisa kembali lagi paketnya. Dan paket berhasil kembali dengan komplit di sini. Kita delete skenario dan kita coba langsung kirim dari paket Simple PDU dari PC1 menuju server 2. Nah, kita dari PC1 ke server 2. Langsung saja kita jalankan paketnya. Kita ulangi lagi, maaf. Dari PC1 ke router 1. Router 1 ke router 3. Dari router 3 ke server 2. Dan paketnya bisa kembali lagi ke arah PC1 dan di sini paketnya komplit. Nah, kita langsung lanjut ke langkah berikutnya saja untuk mempersingkat durasi dari video ini. Karena ini juga sudah saya coba dan berhasil semua. Untuk ke langkah yang ke-8 kita ke mode real time dan melakukan tracing. Lalu kita amati hasilnya. Nah, di sini kita kembali ke mode real time. Lalu kita coba melakukan tracing dari PC1 menuju server 1. Command prompt. Sini kita ketikkan tracer IP address server 1 yaitu 33.33.33.1. Dimana di sini kita melewati router 1 gateway-nya. Ini gateway dari PC1 ya, menuju ke arah router 1 dan di router 1 dengan gateway ini menuju ke router 3. Dan router 3 dengan ini barulah ketemu ke server 1. Kita coba dari ke arah server 2. 43 43 43.1. Maaf, saya lupa mengetikkan tracer 43 43.1. Nah, di sini bisa dilihat hampir sama jalurnya. Lewat dari PC1 ke arah router 1, lalu ke arah router 3, barulah ketemu IP address dari server 2. Kita coba dari PC1 ke server 3. PC3. Kita tracer IP address dari PC3 ini 253. Tracer 192.168.1.253.
Sini kita dapatkan hasilnya. Ya, kurang lebih untuk melakukan tracer ini sama seperti routing statik kemarin dan hasilnya juga pasti berhasil dan komplit karena ini juga sudah terhubung. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Untuk langkah yang ke-9, di mana kita membuat skenario jalur routing 1 ke arah router 3, jalur putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1, router 3. Misalnya interface serial router 3 arah router 1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Di sini kita lanjut untuk melanjutkan langkah 9 di mana kita mendisable salah satu kabel serial ini. Serial 2 ini kan terhubung dengan router yang pertama, kita disable. Lalu kita tunggu sekitar 15 detik sampai 12 detik untuk routing dinamis ini akan secara otomatis memindahkan jalur misalnya dari PC1 ke server 1. Defaultnya adalah jalurnya PC1, router 1 langsung ke router 3 ke server 1. Nah, karena ini terputus dan ini routing dinamis, maka ini akan secara otomatis dipindahkan dan dicarikan jalur yang lainnya. Dari PC1, router 1 ke arah router 2, router 3 baru ketemu dengan server 1. Nah, karena sudah sekitaran itu, kita buat simulasinya. Untuk mengirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke arah server 1. Ini kita jalankan. Karena itu terputus, maka dilempar ke arah router 2, dari router 2 baru ke router 3. Di router 3 ke arah server 1. Dari server 1 kembali. Dan paketnya komplit. Disinilah perbedaan antara routing dinamis dan juga routing statik ya. Kalau routing statik itu kita harus mengatur ulang lagi di sini IP-nya untuk dengan teliti untuk memindahkan melewati router 2, router 3 baru ke server 1. Tapi kalau routing dinamis ini bisa secara otomatis. Saya rasa sekian untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.